izin ya Pak ya, saya berdiri. Untuk kegiatan wirausaha kemarin kami dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin dari zaman dulu kami nggak pernah sih Pak untuk mengajari anak macam mana sih cara berdagang gitu kan. Alhamdulillah setelah kami laksanakan pada kegiatan kemarin memperingati hari Hardiknas ya Bu Tiva, tapi dari dulu pun pernah kita lakukan juga ya untuk bazar ya. Anak-anak ini kayaknya antusias Pak, dari wali murid, dari anak-anak mereka bekerja sama. Terus mereka kayaknya, Bu kalau bisa dilaksanakan lagi lah Bu, jangan tiap berapa bulan. Kalau bisa setiap 1 bulan tuh kami mau gitu kan. Jadi kami mengajari tentang bagaimana cara anak jadi anak yang mandiri, jadi anak yang bertanggung jawab. Terus mereka bagaimana cara untuk membantu orang tua dalam ya istilahnya berdagang biar mereka tidak malu. Terus bagaimana cara mengolah keuangan, mengembalikan uang. Jadi mereka istilahnya di sini banyak keuntungan-keuntungan yang kami dapat Pak. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat kami lakukan setiap ada kegiatan, entah berapa bulan sekali. Itu adalah rencana dari kita ya Bu Tirta ya. Itu aja Pak yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari guru yang lain. Terima kasih. Kalau dari Bu Iles tadi itu mungkin kelas 1 tentang sampah, Bu Ika tentang kewirausahaan. Yang saya rasakan Pak lebih kepada anak-anak itu lebih saya lihat di kelas 3 Bu Sisil itu Bu Sisil sering mengajarkan anak memakai infokus. Jadi anak itu lebih semangat dia Pak. Dia bisa melihat, dia bisa mencerna dari dia lihat, dia bisa mengerti oh itu loh bangun ruang, oh itu loh bangun datar. Jadi terlihat selama ini kan kami hanya memakai papan tulis Pak. Jadi dari kurikulum Merdeka ini banyak perubahan-perubahan pengajaran atau proses belajar mengajar yang kami terapkan sama anak-anak. Seperti saya lihat kalau di kelas saya itu di kelas 6 Pak Maman sering memberikan dengan kuisis. Jadi kayaknya anak-anak sekarang tuh memang ada terpacu dengan hal-hal baru gitu Pak. Hal-hal baru. Nah itulah yang akan kami usahakan. Mudah-mudahan berkelanjutan. Guru-guru lain juga bisa menerapkan itu. Yang kedua, itu udah ada kita laksanakan tentang pembuatan aksi nyata. Setelah pembuatan kita melaksanakan di Kompel itu Pak, saya lihat kawan-kawan lebih semangat Pak. Misalnya Bu Iles bikin aksi nyata di modul apa, Bu Riz aksi nyata di modul apa, dan kami saling tukar. Kan itu bisa untuk yang lain gitu kan Pak, kita ganti fotonya atau apanya. Dibandingkan dari sebelum kita melaksanakan pelatihan kemarin ya Bu Iles ya, kami memang bingung Pak, kayak mana ya caranya, kayak mana. Tapi setelah ada hal-hal baru yang kita pelajari, kita saling sharing, kawan-kawan jadi lebih semangat. Dan alhamdulillah udah mulailah kita bikin sendiri atau saling tukar-tukar. Dan kawan-kawan yang seperti saya bilang tadi bawa infokus ke kelas. Kalau dulu kan nggak pernah Pak. Ya walaupun nanti panggil Kak Imal tolong pasangkan, tapi ada keinginan untuk menerapkan itu. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sudah mendengar langsung dampak daripada komunitas pelajar itu sendiri ya. Mungkin Kombel ini mestinya harus ada siklusnya. Siklus kita refleksi dari rapor pendidikan, apanya yang harus kita benahi, kemudian bagaimana kita buat rencana. Tadi kan dari rencanakan, memang rencananya sudah berdasarkan rapor pendidikan, kemudian diimplementasikan. Mungkin evaluasi butuh ya, nah, itu perlu. Harus ada catatan-catatan kecil gitu kan, jurnal Kombel gitu ya. Hari ini kita pertemuan membahas tentang ini, terus hasilnya bagaimana. Minggu depan mungkin ketemu lagi diskusi gitu kan, sehingga kegiatan kita tidak berkelanjutan. Kombel ini harus berkelanjutan kegiatannya. Nanti siklusnya nanti saya bagikan sama Ibu Yanti mungkin ya,
kita curi sedikit ilmunya sekolah penggerak. Karena sekolah penggerak dan gerakan Kombel itu merasakan siklus-siklusnya. Mulai dari refleksi, kita merenung, kita membahas, kita petakan biar apa pendidikan kita, apanya lama, itulah yang harus dikembangkan oleh Kombel. Terus satu lagi Kombel kegiatan itu ada sertifikatnya. Sertifikat siapa yang mengeluarkan? Apakah di PMM saja kita harapkan atau memang ada kegiatan di sekolah, sertifikatnya siapa sekolah? Kemarin ada kita bikin Pak, itu ada cap dari Kombel. Materinya apa? Materinya yang itu Pak, yang PMM kemarin menentukan RHK kemarin. Ya. Ada sertifikat kemarin. Oh ya. Itu kita Di yang menandatangani ketua Kombel sama kepala sekolah. Iya. Sama narasumber saya. Narasumber. Bagus. Memang ketika teman-teman di PMM terkadang kita lambat verifikasinya kan. Nah, waktu kita singkat ini kan 1 semester sudah berjalan. Nah, kita guru yang P3K, PNS itu wajib dinilai kinerjanya oleh kepala sekolah. Nah, tadinya kita tidak tahu dengan adanya platform PMM, ya, sistemnya seperti itu dengan mempunyai akun belajar ini ya, Pak Imamnya. Sehingga memudahkan yang tadinya kita tak tahu, tadinya hanya baru sekedar sosialisasi, hari ini mau tidak mau, suka tak suka, Bapak Ibu sudah digiring ke sana, semua sudah menggunakan platform, ya kan, platform